بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Saya Ahmad Kausar Fatin ingin menyampaikan rangkuman studi Islam Akidah Islamiyah oleh dosen Dr. Ahmad Alim LCMA tentang akidah. Setelah kita meyakini bahwasannya Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, dan setelah kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah kita yakini, setelah kita beriman kepada Allah, kita setelah itu beribadah kepadanya. Kita menghambakan dirinya, kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah kepadaku. Nah, orang yang beribadah itu harus berakidah. Jika tidak, jika ibadah dan akidah itu dipisahkan, maka nanti akan timbul rasa berlebihan, sekuler. Ya bayangkan saja orang beribadah tanpa adanya akidah, dia bakal sembah siapa saja. Ya, jadi syirik nanti. Dan syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus berakidah sebelum ibadah, ya. Kita yakini dulu nih, ibadah ini dicintai Allah atau tidak? Ibadah ini diridhoi Allah apa tidak? Jika ibadah ini benar, maka kita laksanakan. Ya. Dan ibadah itu bukan sekedar sholat, puasa, bukan. Ibadah itu bukan sekedar zakat atau pergi haji jika mampu. Bukan itu saja, ibadah bisa berbagai macam hal. Ya, contohnya seperti kita minum, makan. Apabila kita awali minum kita awali makan kita dengan mengucapkan basmalah, maka itu udah ibadah, itu sudah bernilai ibadah. Dalam segala apapun, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Bangun tidur pun ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah kita bangun, kita berdoa, itu udah bernilai ibadah. Ya, maka dari itu kita jangan merasa ibadah mah sholat doang, udah habis itu kita ngapain aja bebas. Enggak gitu. Ya, makanya indahnya Islam seperti itu. Semua tata kehidupan kita diatur dengan aturan Islam. Ada batasannya. Hidup kita jadi tenang, ya, enggak amburadul, berdisiplin, itu. Ya, dan Allah mencintai umatnya. Ya, emang bukan Allah doang, kita pun melihatnya enak. Yang seperti apa? Orang yang beribadah meskipun itu pahalanya kecil, tapi terus menerus. Ya. Jadi dia melaksanakannya secara istiqomah.
Meskipun amalannya cuma rendah, ya kayak contohnya zikiran, membaca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat 5 waktu itu kan hanya amalan yang sederhana. Tetapi apabila dilaksanakan dengan istiqomah, maka Masya Allah, pahalanya begitu besar daripada ibadah yang besar. Maksudnya yang nilainya besar tetapi kita jarang-jarang ngelakuin, ya percuma. Ya, ya gimana sih namanya kita menyembah kan? Coba dah sekarang antum bayangkan, misalnya antum pengen sesuatu nih, pengen minjem sesuatu ke seseorang, pasti antum nggak langsung minjem kan, pasti memohon dulu, antum puji-puji dia. Begitupun juga kita sebagai hamba Allah, apabila beribadah kepada Allah, itu harus terus menerus, harus konsisten, ya. Berdoa istiqomah, tahajudnya istiqomah, duhanya istiqomah, baca Qurannya istiqomah. Jadi kita harus konsisten gitu. Jangan sekarang enggak, besok iya, jangan gitu. Yang nama ibadah tuh harus konsisten. Baru Allah suka yang seperti itu, ya. Maka dapat disimpulkan bahwa akidah dan ibadah itu tidak bisa dipisahkan, ya. Orang yang berakidah tuh berakidah atau berakhlak mulia, berakidah mulia, itu pasti ibadahnya benar, ya. Maka kita harus berakidah dulu, berakhlak dulu, baru kita ibadah, ya itu. Para pendengar, nasihat singkat saya, rangkuman saya tentang akidah. Apabila kita telah meyakini akidah kita dan mempraktekkannya dalam ibadah atau dalam kegiatan kita sehari-hari, saya ingin berpesan, kita harus menjadikan ibadah ataupun sebuah amalan-amalan yang soleh itu kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk konsumsi jiwa kita, ya, asupan jiwa kita. Jiwa-jiwa kita itu butuh asupan, ya, kayak perut kita. Jika lapar, kita butuh makan. Jika haus, kita butuh minum. Begitu pula dengan hati dan jiwa kita. Kita membutuhkan asupan makanan gizi-gizi yang terbaik untuk jiwa dan hati kita. Dengan apa? Dengan ibadah. Ya, contohnya sholat. Sholat itu jangan dijadikan kewajiban, tetapi jadikanlah kebutuhan, ya. Apapun segala hal yang kita butuhkan, pasti kita bakal ambil, ya. Kalau diwajibkan kan kadang-kadang masih ada rasa keterpaksaan gitu kan dalam diri. Tapi kalau kita jadikan semua ibadah itu sebagai kebutuhan jiwa kita, itu otomatis langsung kita nggak perlu dipaksakan lagi. Kita bakal ikhlas menjalankannya karena emang kita butuh kan. Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh zikir kita, Allah nggak butuh puasa kita, Allah nggak butuh amalan soleh kita, tapi kita yang butuh, ya. Apabila jiwa ini, hati ini kurang dengan amalan ibadah, kurang dengan asupan dan gizi ibadah yang baik, maka jiwa kita akan kotor, akan timbul penyakit hati, sombong, hasut, dengki, iri, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, nih ingat ya, jadikanlah ibadah kita sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Iya, memang dalam kitab-kitab ada yang menjelaskan ibadah itu wajib. Iya, emang wajib. Ya makanya apabila kita menjadikan hal itu wajib, ya kita jangan mikirnya itu wajib banget, enggak. Kita butuh gitu. Ya wajib nanti kita juga bakal ngikut. Apabila kita sudah melaksanakan yang dibutuh nih, ya kan kita jadi ngelaksain terus tuh kan, otomatis kewajiban kita bakal berkurang karena kita merasa kita butuh dengan amalan itu, ya. Maka itu aja sih yang saya sampaikan apabila kita beribadah, apapun ibadahnya itu. Senyum kan juga sedekah ibadah, bernilai pahala, ya. Itu semua kita butuh, ya. Hidup di dunia mah nggak usah ribet-ribet. Di dunia ini semuanya hanyalah sementara. Nanti kita akan bakal menikmati hasil amalan kita di dunia di akhirat nanti. Di dunia mah semuanya hanya sementara. Semuanya bakal hilang dan pergi. Maka gunakanlah kesempatan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu umur kita sampai mana. Maka fokuslah
jadikanlah ibadah kita sebagai kebutuhan jiwa dan hati kita. Orang yang sudah berakidah itu insya Allah hatinya, jiwanya juga suci. Jadi mereka itu yang berakidah itu jiwanya suci maksudnya gimana? Ya tadi, ya kan, setelah kita melaksanakan ibadah, setelah kita menganggap ibadah itu kebutuhan kita, setelah hati dan jiwa kita sudah penuh dengan asupan-asupan ibadah, ya, maka otomatis jiwa kita akan suci. Ya. Nah, selain amalan-amalan ibadah yang sudah kita kerjakan tadi, ya, kita juga harus merasa menanamkan di dalam hati kita dan jiwa kita bahwasannya Allah itu mengawasi kita. Tanda-tanda orang yang jiwanya suci itu dia merasa kemanapun dia pergi, ya, dimanapun dia berada, kapanpun itu, dia selalu merasa bahwasannya Allah mengawasi dia 24 jam. Ya bahkan bukan 24 jam. Setiap hari, selamanya gitu. Ya karena emang kita hidup di dunia ini kan, di dunia fana ini maupun nanti di akhirat kita tetap diawasi gitu. Sekarang saya tanya. Kita tuh diciptakan sama siapa? Sama Allah. Allah telah menciptakan manusia. Ada di Al-Quran surat Al-Baqarah yang artinya, ya, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau menciptakan sebuah makhluk yang nantinya akan merusak bumi, akan menumpahkan darah di permukaan bumi, sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih, berzikir kepadamu ya Allah, kenapa engkau menciptakan orang seperti itu? Lalu Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih tahu daripada kamu, kata Allah. Bayangin, siapakah makhluk itu? Apakah makhluk itu yang dimaksud malaikat? Manusia. Ya. Manusia tuh emang seperti itu. Kebanyakan manusia tuh apa ya? Suka berantem, ya kan? Perperangan dari zaman dulu udah ada perang. Makanya malaikat udah tahu bahwasannya kita tuh apa ya? Makhluk yang ya sempurna, tapi kita juga nggak boleh sombong gitu. Karena ada yang lebih sempurna lagi. Tapi Allah Maha tahu manusia itu memiliki dua sisi, memiliki ketakwaan dan hawa nafsu. Ya. Apabila seorang manusia bisa melawan hawa nafsu dan mempertahankan ketakwaan, maka ajib. Maka baiklah manusia itu. Ya, sukses orang itu. Karena perang paling berat tuh bukan perang Badar. Perang paling besar tuh bukan perang Uhud, tetapi perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Itu paling susah. Ya, saya pun juga meskipun gini-gini masih susah melawan hawa nafsu saya sendiri. Ya. Maka dari itu, jika jiwa kita sudah terpenuhi dengan ibadah, amalan-amalan ibadah yang sudah kita lakukan, nah tinggal kita sucikan tuh jiwa kita. Dengan apa? Dengan selalu mengingat dan kita menanamkan dalam jiwa kita bahwasanya Allah itu Maha melihat dan Maha mengawasi. Ya, maka harus hati-hati. Nah, salah satu cara agar jiwa kita selalu bersih, ya, yang pertama yaitu hilangkanlah semua dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Saya kalau ingat-ingat masa lalu terkadang suka berpikir, ya Allah, dosa saya banyak banget dulu. Makanya saya suka meneteskan air mata kalau ingat dosa-dosa masa lalu itu. Suka ngelawan orang tua, nggak patuh apa kata orang tua. Makanya kita sebagai umat muslim harus menyadari dosa kita, seberapa banyak kesalahan kita di masa lalu. Itu yang pertama, agar jiwa kita suci kembali, hilangkanlah semua dosa-dosa masa lalu kita, hilangkanlah semua kesalahan kita. Memang kesalahan kita itu di masa lalu tidak akan pernah hilang, tetapi kita pasti bisa menutupi semua kesalahan masa lalu itu dengan berjanji di masa depan tidak akan mengulangi kesalahan itu kembali. Ya. Taubatan nasuha. Itu yang pertama, agar jiwa kita
suci kembali, bersih kembali. Tidak ada manusia yang tidak luput salah. Semua manusia pasti pernah salah. Semua manusia pasti punya dosa. Gak ada yang gak punya dosa. Ya kalau gak punya dosa kayak bayi dong. Coba antum lihat bayi. Jangan meremehkan bayi. Bayi baru lahir itu bersih, gak ada dosa. Makanya kita sebagai yang udah dewasa nih, jangan terlalu sombong dengan apa yang kita punya. Itu anak muda juga kita harus hormati. Karena kita gak tahu kan, anak muda pasti masih bersih kan, belum punya banyak dosa. Jangan mentang-mentang kita udah dewasa, banyak ilmunya, ya, sama anak muda kita terlalu sombong. Jangan. Kita gak tahu dosa kita banyakkan mana sama dia, kesalahan kita banyakkan mana sama dia. Maka dari itu, poin pertama ini sangat penting, yaitu membersihkan semua dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, agar jiwa kita selalu bersih, yaitu menyibukkan diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Baca Quran, ya. Baca Quran lewat HP bisa, lewat laptop bisa. Kalau emang gak sempat baca, sibuk dengan kerja gitu, minimal dengarkanlah. Mendengar Al-Quran pun dapat pahala gitu. Wa idza quri'al Qur'ani fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah dan dengarkanlah, ya, simaklah bacaan itu, maka kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mendengar saja sudah mendapatkan pahala, apalagi membaca. Ya, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka dapat 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan. Ya, maka sibukkanlah diri kita dengan segala amalan-amalan yang baik, supaya hati kita terjiwa. Selain baca Quran juga ada sholat, zikir, puasa, ya, puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid. Itu kan menambah jiwa kita semakin suci. Ya, saya pun jujur ya, saya mungkin daripada pendengar di mana saja nih, dosa saya lebih banyak daripada pendengar. Saya nggak bisa apa-apa, dosa saya banyak banget. Ya, kita saling mengingatkan saja gitu. Apabila saya salah, ingatkan. Ya, apabila kalian salah, insya Allah saya ingatkan. Makanya kita harus saling mendukung gitu. Ya, puasa, zakat, sedekah itu ketika kita ke musola nih, ke masjid, bawalah 1000. Jangan meremehkan 1000. Kalau 1000 setiap hari kita istiqomah bersedekah ke musola dulu dah. Itu udah satu kali kebaikan, pahala yang bisa menghasilkan kebersihan jiwa kita nantinya. Ya, ini amalan kedua. Amalan ketiga supaya jiwa kita suci dan bersih, yaitu adalah menanamkan dalam diri kita menyadarkan diri kita bahwasanya kita hanyalah hamba Allah yang harus selalu beribadah kepadanya. Tanamkan dalam diri kita, lakukan, pikirkan, ya, semua kegiatan yang kita lakukan itu gimana pun cara menghasilkan berbagai banyak pahala. Makanya setiap kita melakukan sesuatu, awalnya dengan bismillah. Itu pun udah doa, dan itu mengandung pahala dan ibadah. Maka tanamkan dalam jiwa kita tuh hamba Allah, manusia. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Ya, Allah nggak bakal nyiptain kita dan jin selain untuk beribadah kepadanya. Tapi emang kita tuh butuh ibadah, karena emang kita sudah ditakdirkan sama Allah, diciptakan sama Allah untuk beribadah kepadanya. Udah nggak ada lagi. Ya, kita mau ngapain sih di dunia? Udah beribadah aja, fokus. Ya, sadar diri, kita tuh hanya manusia, bukan siapa-siapa. Orang malaikat juga kaget kok Allah menciptakan makhluk seperti itu yang menumpahkan darah. Ya, udah, gak usah macam-macam di dunia mah, banyakin ibadah saja. Ya. Nah, dalam Islam, ya, kita telah membaca pada surah Al-Asr yang artinya demi masa. Ya, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali nih orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling mengingatkan antara manusia dalam kebenaran dan kesabaran. Maksudnya apa?
Kita sesama manusia, sesama muslim, sesama orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh itu harus apa? Harus saling mengingatkan, ya, harus saling menyadarkan diri gitu. Kalau saya salah ya ingatkan, kalau pendengar salah insya Allah saya ingatkan. Ya, kita harus saling mengingatkan. Nah, itu juga bisa diartikan dengan dakwah. Dakwah apa sih artinya? Dakwah itu mengajak. Dakwah menyebar, dakwah itu artinya banyak. Bisa menyebarkan, bisa mengajak, atau bisa memanggil. Da'aya du'u kan, dakwatan, panggilan. Panggilan apa? Panggilan mengajak seseorang dari kegelapan, ya, kegelapan yang sangat gelap, menuju terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan dan keimanan serta ketenangan jiwa. Ya, dakwah itu penting bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Ya, semuanya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah apa? Kalian adalah umat yang dikeluarkan atau diutus sama Allah. Kita umat Nabi kan? Ya, umat Nabi seperti itu. Umat Nabi adalah yang menyeru atau menyeru kebaikan, ya, menyampaikan kebaikan dan melarang keburukan. Ya, dakwah itu penting. Ya, kata siapa nggak penting? Semuanya kita penting, wajib. Dan semua orang mempunyai cara masing-masing dalam berdakwah. Kayak melewat sosial media, lewat tulisan, ya kan? Lewat puisi, lewat syair, bahkan lewat perdagangan juga bisa. Ya, kita dagang yang halal saja, jangan dagang yang haram. Itu kan juga dakwah. Kita ketika dagang membaca Al-Quran itu dakwah juga. Ya, kita ketika dagang itu semuanya dengan senyuman, itu sedekah, dakwah juga. Jadi dakwah bukan sekedar orang yang pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, enggak. Itu bukan pendakwah. Ya, itu memang pendakwah, tapi maksudnya bukan pendakwah saja yang pakai itu. Pendakwah pakai celana biasa di warung-warung itu juga dakwah, pendakwah. Tidak semua orang yang berdakwah pakai peci. Ya, makanya apa? Dakwah tuh, ya dakwah sih sebenarnya bukan hanya di masjid dan di musola. Mengingatkan teman juga itu udah termasuk dakwah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Kebenaran apa? Ya kebenaran agama Islam, kebenaran petunjuk Allah, kebenaran segalanya dalam agama Islam. Ya, pokoknya segala kebenaran yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran dalam segala hal. Ya, menghadapi cobaan, jika ada musibah, kita selesaikan, jangan mengeluh. Kita harus saling mengingatkan dalam kesabaran. Orang memiliki batasan kesabaran. Ya, maka dari itu, jika kesabaran itu sudah melewati batas, kita ingatkan. Saya juga terkadang kesabaran saya sudah melampaui batas nih, sudah melewati batas. Iya, para pendengar bisa mengingatkan saya. Saya juga gitu sebaliknya. Ya, penting, dakwah itu penting. Kalau nggak ada orang yang berdakwah nih, udah mau jadi apa kita? Kita kan umat Nabi Muhammad SAW, umat yang sangat dicintai. Ya, masa kita nggak berdakwah? Nabi aja berdakwah, sampai apa coba? Semua umat orang-orang kafir pada nimpukin, dikencingin, astagfirullahaladzim, mohon maaf nih, segala macam ditimpukin. Tapi ketika orang yang nimpuk itu sakit, beliau apa? Beliau jenguk. Padahal orang itu telah menyiksa beliau kan ketika beliau berdakwah. Tapi Nabi Muhammad apa? Selalu sabar gitu, tenang, kayak gitu harus. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, mau orang Kristen, ya Kristen tadi berdakwah kepada agamanya kan. Kita disesatkan, kita disuruh maksiat. Kalau kita diem baik nih, ntar orang Kristen pada bergerak. Lihat di cabang warung, di cabang perdagangan, di cabang pertanian. Siapa yang punya? Bukan kita, orang-orang sana. Ya, kapan kita bangkit? Ya, kapan? Jangan meributkan soal ibadah, soal bid'ah. Itu mah sudah jelas. Kita harus mentoleransi, menghormati perbedaan. Perbedaan emang ada, Bhinneka Tunggal Ika. Iya kan? Ngapain kita bahas gituan? Gak ada habis-habisnya. Fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ard. Apabila kita telah melaksanakan sholat, langsung menyebar luas di permukaan bumi. Maksudnya apa? Kita ibadah nih, kita udah cukup ibadah. Ya udah ibadah. Ibadah menurut
kepercayaan imam-imam masing-masing. Kan ada 4 imam mazhab. Berbeda pendapat nggak apa-apa dong. Setelah kita melaksanakan ibadah, jangan diperdebatkan ibadah itu, perbedaan ibadah diperdebatkan. Nggak usah, nggak penting. Langsung kita menyebar di permukaan bumi. Ngapain? Berdagang, ya, bertani, ya. Itu penting loh. Semua lahan-lahan kita kelola, jangan dijualin punya lahan mah. Kita kelola baik-baik, bikin warung. Nanti kan kalau kita punya warung nih, warung orang Islam, itu uangnya ngalir terus buat sedekah, buat zakat, kembali lagi kepada agama Islam. Kita untung lagi kan? Kalau seandainya nih seluruh permukaan bumi digunakan dengan baik untuk hal-hal baik, udah kita bakal tenang, tentram. Kan Islam juga artinya selamat. Aslama yuslimu islaman, menyelamatkan, terselamatkan. Apabila kita menjalani semua rentetan aturan agama Islam, maka kita akan selamat insya Allah. Itulah dakwah. Hambatan-hambatan dakwah, ya, itu pertama adalah niat. Terkadang orang yang berdakwah tuh tidak memiliki niat yang kuat, ya, dia hanya sekedar ya mengingatkan saja gitu kan. Ya memang sih mengingatkan juga termasuk dakwah, tetapi kita harus memiliki niat juga. Niatnya apa? Untuk mengajak orang dalam kebaikan. Niat itu penting loh, ya. Niat sangat penting. Ya orang kalau nggak ada niat gimana sih, ya kan? Ya nggak apa namanya, nggak bagus gitu kinerjanya, kurang bagus jadinya. Terus yang kedua adalah ini apa sih namanya? Saya baca dulu. Tidak adanya hikmah. Maksudnya apa? Ini kan hambatannya, hambatan berdakwah. Tidak ada hikmah itu maksudnya apa? Tidak ada pengalaman. Bukan pengalaman, maksudnya gini loh. Jadi orang berdakwah itu memiliki hambatan. Pertama niat, kurangnya niat. Terus yang kedua tidak memiliki hikmah. Maksudnya apa? Jadi jadinya ini loh, apa namanya? Kurang gitu. Kurang apa ya? Kurang memiliki sebuah hikmah. Hikmah tuh apa sih? Ya hikmah tuh kayak misalnya kita telah mendapatkan musibah ini, nah hikmahnya apa gitu, apa yang dapat kita ambil dari musibah tersebut. Nah kalau orang berdakwah kurang mendapatkan hikmah, ya susah gitu. Ya bisa sih, cuman kurang saja gitu. Jadi orang-orang berdakwah tuh harus memiliki itu. Jangan sampai dia tidak memiliki hikmah. Terus yang ketiga adalah berkecukupan intelektual. Maksudnya apa? Orang berdakwah itu harus memiliki pengalaman, ilmu, ya, apa namanya, segala ilmu-ilmu yang didapat dari orang-orang yang dia dengar. Pokoknya orang-orang berdakwah itu harus memiliki ilmu dan pengalamannya sangat banyak. Kalau saya mah masih belajar, mohon maaf, saya masih banyak kesalahan, ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, akhlak adalah salah satu hal penting dalam berakidah. Apabila seseorang sempurna akidahnya, maka sempurna juga akhlaknya, insya Allah. Karena terkadang kan orang yang berakhlak mulia itu kan ini ya, tawadu gitu kan, rendah diri. Tapi bukan itu saja gitu, menghormati, beradab, berakhlak gitu kan. Jadi akidah dan akhlak itu sangat berkaitan. Akidah kan tadi mengikat. Setelah kita mengingat diri kita kepada Allah, kita juga otomatis akan berakhlak mulia gitu. Segala hal yang dituntun oleh Allah, segala hal yang terikat oleh Allah, itu akan membuat akhlak kita menjadi baik. Maka insya Allah orang yang sudah berakidah sempurna, berakidah mulia, maka dia juga berakhlak mulia, insya Allah. Nah, gimana cara supaya kita tetap berakhlak? Ya, pertama kita harus menjaga seluruh anggota tubuh kita, dari mata, hidung, mulut, lisan, telinga, pendengaran, penciuman, ya, penglihatan, perkataan, itu harus dijaga. Itu yang pertama, supaya akhlak kita di mata para pendengar nih
atau di mata siapapun itu baik. Jadi terkadang orang sudah berakidah mulia tapi tidak berakhlak karena dia emang belum bisa menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang kurang baik. Kita harus menjaga anggota tubuh kita baik-baik, jangan main-main. Kan terkadang anggota tubuh kita tidak bisa melawan hawa nafsunya, ya. Terkadang anggota tubuh kita digerakkan dengan hawa nafsu yang begitu besar. Maka dari itu kita harus hati-hati. Ya tadi kembali lagi kepada amalan kita. Ya, gitu. Ya. Dulu Allah menciptakan, kita nggak tahu ya kapan diciptakan. Ya pokoknya sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan bumi, kan. Terus nabi kan. Nah, nabi itu nabi dan rasul. Nah, setelah nabi ada sahabat. Setelah sahabat ada pengikut. Setelah itu umatnya kan. Nah, di bumi, di dunia ini ada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut wali. Siapakah wali itu? Adalah orang yang tidak peduli lagi dengan dunia. Maksudnya apa? Dia lebih fokus ke akhirat dan dunia itu dibiarkan saja gitu. Apakah itu baik? Itu baik. Karena kita kalau udah fokus ke akhirat, maka dunia pasti akan ikut sendirinya gitu. Nah, tapi kalau waliullah ini, wali ini tuh dia tuh bener-bener ke akhirat banget gitu. Dunia sampai dihiraukan, sama sekali nggak dilihat gitu, dicuekin banget. Pokoknya waliullah itu adalah kekasih Allah yang sudah dekat banget kepada Allah, ya. Dan dunia tuh bukan apa-apa lagi bagi mereka. Dunia tuh hanya hal biasa. Itu yang disebut waliullah. Apa sih arti waliullah? Artinya kekasih Allah yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim mau jadi waliullah itu bagus. Ya. Maka kalau kita ingin menjadi waliullah nih, kekasih Allah, maka sibukkanlah diri kita dengan ukhrawi, hal-hal yang menyangkut akhirat. Apabila kita beribadah, kita benar-benar ibadah, fokus. Kita jadi sama dunia tuh nggak terlalu mementingkan dunia gitu. Dunia belakangan nomor 2. Karena emang gitu. Ibarat dunia dan akhirat tuh dunia tuh bagaikan bayangan, ya kan? Kalau kita ngikutin dunia, kita ikutin bayangan nih, pasti dia bayangan akan menjauhkan. Tapi kalau kita menjauh dari dunia dan kita berputar balik ke akhirat, maka bayangan kita akan ikut, maka dunia juga akan ikut gitu. Maka jadi waliullah tuh salah satu cita-cita yang sangat mulia gitu. Ya, sangat mulia. Ya, gitu. Itu dimaksud dengan waliullah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa adalah sebuah balasan yang dilakukan bagi orang-orang yang melanggar peraturan. Dosa itu apa sih? Dosa sesuatu hal yang nggak baik dah pokoknya. Ya. Orang kalau melanggar peraturan pasti akan dihukum. Nah, pelaku pendosa ini nih nanti di akhirat akan disiksa dengan azab yang pedih. Ya. Apalagi para pelaku pendosa besar, ya Allah itu. Masya Allah. Di dunia dia happy aja tuh ngelakuin maksiat itu. Tapi nanti di akhirat dia bakal disiksa. Makanya jangan sampai kita menjadi pendosa yang besar. Jauhi segala larangan-larangannya dan ikuti segala perintahnya. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar kita tidak termasuk menjadi pendosa yang besar. Amin ya Allah. Nauzubillah min dzalik, jadi pendosa. Semoga kita istiqomah menjadi orang yang baik dan beramal soleh. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim, ya, orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
itu kita harus berhati-hati pada zaman saat ini, pada zaman ini. Karena zaman ini tuh banyak banget segala perantara yang dapat merusak akidah kita. Selain merusak lewat pikiran dan jiwa, ya, ada juga melewati kepercayaan, ya. Nanti kepercayaan kita, iman kita akan digoyahkan dengan berbagai hal. Ya, salah satunya aliran-aliran sesat. Kita harus hati-hati dengan aliran sesat. Ya, setahu saya tuh aliran sesat tuh adalah aliran yang menyimpang atau melewati batas perintah dalam Al-Quran. Jadi maksud tuh gini, aliran sesat yang saya pahami itu adalah yang tidak mengikuti syariat Islam, yang menyeleweng dari Al-Quran dan hadis. Itu namanya aliran sesat. Jadi apabila ada sebuah kepercayaan, sebuah agama, sebuah aliran yang dia melaksanakan perintah dari Al-Quran tapi nggak seluruhnya, ya, nggak seluruhnya, tapi iya dia sholat cuman ada tambahan-tambahan amalan lain, itu salah, itu sesat. Ya misalnya sholat ruku terus goyang-goyang, kan ada tuh, saya lihat di sebuah video, saya pun nggak tahu itu aliran apa. Intinya itu sebuah aliran, sebuah kepercayaan yang mereka tetap melaksanakan sholat, ya kan, setelah azan sholat, tapi ada sebuah amalan yang ditambah-tambahin. Itu juga aliran sesat. Ya, apalagi dari awal sampai akhir semua perbuatannya nggak ada di Al-Quran, itu sesat banget. Hati-hati. Tapi kebanyakan dari kita, kebanyakan dari umat muslim itu terpancing ke aliran sesat karena terbawa dengan amalan yang ada di Al-Quran. Jadi terbawa gitu. Nah terus dikasih duniawi, kayak misalnya dikasih uang. Bisa jadi tuh pengikut pada aliran sesat kayaknya tuh dikasih uang juga dan dipermudah gitu. Biasanya orang-orang yang mengikuti aliran sesat itu akidahnya kurang, maksudnya imannya kurang gitu, gampang digoyahkan dengan duniawi. Maka tadi kembali lagi ke awal, kita harus perbanyak amalan ukhrawi kita, akhirat kita. Berzikir, baca Al-Quran tuh, baca aja tiap hari. Udah khatam, ulang lagi. Saya yakin dengan membaca Al-Quran berkali-kali, setahun 10 kali, ya minimal setahun 2 kali lah, istiqomah. Tapi atau enggak setiap bulan Ramadan khatamnya berkali-kali, itu saya yakin hafal. Tanpa menghafal, dengan membaca berkali-kali, hafal otomatis. Ya, saya yakin itu. Mau antum gak jago bahasa Arab juga sering baca nih, sering baca Al-Quran, dan nanti antum ikut ketemu pelajaran bahasa Arab, itu gampang, saya yakin. Karena antum sering mendengar dan sering membaca. Udah tuh satu Al-Quran udah cukup bahasa Arab. Gak usah antum ke Mekah, gak usah antum ke Madinah. Udah baca Al-Quran saja udah cukup itu bahasa Arab, kok kata saya. Ya, maka kita harus membekali jiwa kita dengan amalan-amalan yang soleh. Supaya apa? Supaya kita terhindar tadi aliran sesat. Ngeri loh aliran sesat. Orang kalau udah terjumus ke aliran sesat nggak bakal bisa kembali lagi. Bisa sih, tapi susah. Ya seperti tercebur ke sebuah sumur nih, ya susah kan kembalinya kan, kecuali ada yang nolong. Kalau nggak ada yang nolong gimana? Ya, hati-hati dalam aliran sesat. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah, selalu mendawamkan diri kita kepada hal-hal yang baik. Ya. Dan ingat nih, saya ingatkan lagi kembali, jadikanlah ibadah kita sebagai kebutuhan jiwa kita dan hati kita. Insya Allah kalau kita sudah butuh, maka kita akan terus mengerjakannya dan kewajiban kita akan luntur. Karena kita sudah melaksanakannya dengan dasar kebutuhan. Karena emang kita butuh, bukan Allah yang butuh. Ingat itu, kita butuh ibadah, tapi Allah nggak butuh ibadah kita. Hanya kita yang butuh. Ya kalau kita butuh ibadah nih, kita sudah melaksanakan ibadah kita, ya nanti Allah ngasih datu semua rahmatnya. Kita dapat semua yang kita inginkan. Kita butuh rahmat Allah dong, kita butuh ridho Allah. Orang yang masuk surga nih bukan karena amalannya. Bisa jadi karena amalannya tapi dia sombong, nggak bakal masuk surga. Ya, orang yang masuk surga ini, meskipun dia pemaksiat, dulunya maksiat mulu, amalan cuma dikit, cuman kalau dia sudah mendapatkan ridho Allah, masuk surga. Nah, cara mendapatkan ridho Allah itu, ya dengan itu, istiqomah menjalankan amalan soleh, supaya kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga
Ya, saya ngomong semoga mulu ya. Ya, pokoknya intinya nih, intinya dari seluruh pembicaraan saya dari awal tadi, intinya adalah jadilah seorang manusia yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi seluruh orang, bagi semua orang. Orang kalau udah jadi orang bermanfaat tuh rasanya nyaman banget, nikmat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Ya, semoga kita istiqomah menjalankan segala amal perbuatan yang soleh, dan semoga kita semua dipertemukan di surganya Allah nanti. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya masih belajar, masih butuh pengalaman, masih butuh nasihat, masih butuh peringatan dari para pendengar. Apabila ada kesalahan dari saya, maka tolong ingatkan di kolom komentar, catat aja nggak apa-apa. Kasih hadis, kasih tafsir, kasih ayat-ayat yang kurang, atau catat aja di komentar. Nanti saya baca, saya belajar kembali, karena kita saling mengingatkan. Apabila ada kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا